kegiatan di sana sehari-hari kayak kita bangun subuh setengah 4 bangun, terus siap-siap bersih-bersih, beresin tempat tidur, siap-siap pergi masjid buat sholat subuh. Habis sholat subuh berdoa, terus balik lagi kita langsung turun ke lapangan persiapan senam pagi. Habis senam pagi selesai sampai pukul 7 kurang lebih. Di situ lanjut kita langsung sarapan pagi. Nah, habis sarapan pagi kita dikasih waktu 10 menit buat yang misalkan telat pergi ke masjid belum beres-beresin kasur. Nah, beres-beresin kasur. Terus siap-siap buat nanti apel pagi sampai setengah 9 apel pagi. Lanjut kegiatan istirahat jam 10 sampai setengah 11 makan snack, lalu habis itu lanjut kegiatan lagi kita di aula. Bisa belajar di sana tetap? Ya, belajar. Oke, senang nggak di sana waktu? Senang. Dapat ilmu baru? Banyak ilmu baru, terus dapat banyak teman-teman baru juga, dapat pelajaran-pelajaran yang lebih berarti lah pokoknya. Secara perlahan kiblat politik itu bukan di Jakarta lagi. Ini secara perlahan kiblat politik itu mengarah ke Jawa Barat. Kenapa mengarah ke Jawa Barat? Ya tentu tidak terlepas dari gubernur yang ada di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang dinilai bagaimana manuver-manuver, tindakan dan kebijakan politiknya itu selalu memantik perdebatan, selalu membetot perhatian, dan yang paling penting selalu menjadi pergunjingan. Dan memang harus kita akui, dibandingkan dengan kepala-kepala daerah yang lain, khususnya pada level gubernur, memang Deddy Mulyadi itu membuat manuver-manuver politik yang cenderung tidak biasa. Artinya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini kan selalu membetot perhatian karena dinilai memberikan satu sentuhan yang baru, terobosan-terobosan yang tidak biasa, tentu sebagai upaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah selesai, khususnya yang ada di Jawa Barat. Saya kira banyak kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi yang saya kira diapresiasi oleh publik, plus juga banyak yang dikritik dan kemudian menimbulkan pro dan kontra. Tapi terlepas dari itu, mari kita cek satu persatu. Misalnya ketika Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak nakal ke barak, itu kan adalah yang kemudian protes dan mengkritik. Itu dianggap sebagai bukan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan kenakalan yang ada di Jawa Barat. Tapi Kang Deddy Mulyadi tetap melakukan itu sebagai eksperimen. Anak-anak muda yang nakal itu kemudian dikirim ke barak, dan nyatanya pengakuan dari sejumlah siswa yang dikirim ke barak, mereka berubah secara total, tak lagi nakal dan tidak lagi ugal-ugalan. Sekalipun memang ada perdebatan, barak itu bukan jawaban dari segala-galanya, tapi ini adalah satu eksperimen yang saya kira sudah membetot perhatian dan menjadi diskursus publik, dan bahkan di berbagai tempat banyak pihak yang ingin melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Tidak berhenti di situ. Deddy Mulyadi misalnya juga bicara tentang Satgas anti premanisme. Karena premanisme itu cukup merisaukan, karena premanisme itu dianggap menghambat laju investasi dan menganggap persoalan ekonomi itu terganggu akibat dari aksi para premanisme. Wajar kalau kemudian ketika KDM bikin dan bicara tentang Satgas anti premanisme, banyak pihak yang mengapresiasi, meski banyak juga pihak yang sebenarnya tidak setuju, karena itu bukan solusi dari segala-galanya. Kang Deddy Mulyadi juga misalnya melarang untuk meminta sumbangan di jalan, terutama sumbangan untuk mendirikan tempat ibadah dan seterusnya. Termasuk juga melarang wisuda untuk anak SD dan sampai anak SMA misalnya. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang menurut saya dalam banyak hal selalu menjadi pergunjingan dan selalu menjadi referensi. Tidak berhenti di situ, Kang Deddy ini kan cukup aktif. Bagaimana melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat, terjun ke pasar, menyelesaikan persoalan secara langsung, bertemu dengan masyarakat yang digusur misalnya, ataupun juga melakukan aktivitas secara langsung berinteraksi dengan masyarakat yang ada di bawah, dan yang paling penting itu diekspos dan disampaikan secara terbuka melalui media sosialnya. Jadi hal-hal yang semacam inilah yang secara perlahan memang Kang Deddy Mulyadi harus kita akui per hari ini adalah sebagai kepala daerah yang selalu menjadi rujukan, menjadi pergunjingan, dan menjadi perdebat. Kalau udah kayak begini, pasti bakal jadi RI 1 tanpa banner. Tapi guys, banyak sekali kalangan pejabat yang ketar-ketir apabila Bapak Aing ini menjadi RI 1. Banyak yang ketakutan kalau Bapak Aing ini bakal jadi presiden. Banyak sekali yang ketakutan, terutama anggota DPR
para pejabat-pejabat yang suka mendapatkan dana-dana siluman itu sangat ketakutan. Karena kalau Bapak Aing ini jadi presiden, semua birokrasi bakal dipangkas, anggaran-anggaran semua dipangkas, jadi sudah tidak ada keuntungan. Para pejabat, para anggota DPR yang biasanya melakukan studi banding keluar kota, keluar pulau, keluar negeri itu sudah tidak ada. Tidak ada yang namanya studi banding, rapat berkepanjangan, memakai anggaran yang besar, itu sudah tidak ada. Dana-dana rapat juga itu bakal dipangkas, udah tidak ada rapat-rapatan lah. Intinya langsung kerja aja, kerja gitu. Nggak usah pakai rapat-rapat. Kalau Bapak Dedi sistemnya seperti itu. Jadi udah tidak ada anggaran rapat, itu tidak ada. Itu anggota DPR itu sangat dirugikan. Apabila Bapak Aing ini jadi presiden, banyak yang dirugikan. Sebab apa? Mereka sudah tidak bisa studi banding keluar kota, keluar pulau, keluar negara, terus jajan apem lendir, udah tidak bisa. Dana apem lendir itu sudah tidak ada, bakal dipangkas semua sama Bapak Dedi. Karena Bapak Dedi itu seperti itu sistemnya di Jawa Barat, juga semua anggaran juga dipangkas semua. Jadi para pejabat itu, anggota DPR yang biasanya nginep di hotel mewah, yang biasanya studi banding ke Bali, keluar pulau, keluar negara juga, itu biasanya kan sambil jajan-jajan apem lendir kayak gitu. Jadi itu anggaran studi banding itu kan udah ndak ada, jadi ndak bisa jajan lah. Ya bisa jajan apem lendir itulah para pejabat. Kan para pejabat itu kan biasanya kalau keluar kota, keluar pulau itu yang melakukan studi banding, kunjungan itu kan sambil jajan apem lendir, guys. Enak apem lendir mah. Kalian nggak tahu kalau para pejabat itu suka sekali kayak piara ani-ani gitu ya, jajan apem lendir kayak gitu. Tapi kalau Bapak Dedi ini nanti jadi presiden, kayaknya udah nggak ada anggaran apem lendir ya, pokoknya bakal dimusuhin lah. Makanya berusaha kayaknya akan menjegal Bapak Aing. Karena kalau Bapak Aing jadi presiden gawat, guys. Gawatnya ya begitulah, nggak ada anggaran apem lendir kayak gitu loh ya. Jadi mulai sekarang juga udah banyak mulai yang nyinyir gitu, terutama Rasman, anggota DPR juga udah banyak tuh yang nyinyirin Kang Dedi. Kayak hampir semuanya ya, anggota DPR tuh hampir semuanya itu nyinyirin Bapak Dedi. Terus ya semualah kayak ya pejabat-pejabat yang suka jajan apem lendir itulah nyinyir. Jadi intinya tidak suka gitu. Apalagi Rasman takut sekali gitu, kayak Bapak Dedi bakal jadi presiden itu takut nanti jangan-jangan dia bakal nyalon jadi presiden. Loh emang kenapa kalau Bapak Dedi itu nyalon presiden? Kenapa emangnya? Emangnya kenapa? Nyalon presiden juga Bapak Dedi nggak usah lah pakai banner segala. Rakyat udah tahu Bapak Dedi itu kinerjanya nyata, baik, nggak cuma omong-omong doang. Jadi udah nggak perlu yang namanya banner itu nggak perlu. Indonesia ini semuanya udah pada kadung cinta sama Bapak Aing. Jadi nggak perlu banner lagi. Kayak gitu, guys. Bukan cuma warga Jawa Barat yang cinta sama Bapak Aing. Orang Kalimantan, orang mana, seluruh Indonesia Raya juga udah pada cinta sama Bapak Aing. Jadi tak perlulah banner, udah nyapres aja, nggak usah ada banner spanduk Bapak Aing, nggak usah ada juga, udah orang udah tahu, udah lihat lewat YouTube aja. Kalau banner kan paling yang lewat doang yang lihat. Kalau lewat YouTube, lewat TikTok kan semua juga orang udah tahu itu mah Bapak Aing kerjanya bagus kayak gitu. Pokoknya lah mantap lah Bapak Aing mah. Sumpah warga gue gemes banget, gue kesel banget terkait pernyataan si ketua KPAI itu, si Ibu EAI Mariati Soleha, yang katanya kalau KPAI ini tugasnya hanya mengawasi. Dari dulu juga kita selalu bilang tugas kita hanya pengawasan. Pengen gue unyeng-unyeng itu kudungannya, sumpah beneran kesel gue. Ibu, hei ibu yang terhormat ya, dengerin. Di Indonesia ini tuh udah tidak butuh yang namanya pengawasan. Kalau tidak disertai dengan solusi dan tindakan, percuma, buat apa? Masalahnya ini lu kan perlindungan anak. Lu harusnya bisa melindungi anak itu bukan hanya dari segi pengawasan, tapi lu berikan tindakan yang nyata. Gimana cara melindungi anak, begitu.
Jangan hanya dikit-dikit mentalnya yang dilindungi, cuma diawasi. Buat apa? Hah? Mental, tapi tindakan nyatanya lu kagak ada. Buat apa? Ibarat kata nih, gua kasih contoh lu ya. Ada anak-anak yang mabok-mabokan, minum-minuman keras, tahu-tahu dia overdosis. Gara-gara minum-minuman oplosan kayak begitu. Terus apa yang lu ambil sebagai perlindungan anak itu? Apa tindakan yang lu ambil? Cuma duduk manis aja, cuma mengawasi, lihat berita-berita gitu, keburu modar yang ada tuh anak-anak. Kalau emang lu kerja untuk perlindungan anak, setidaknya lu setelah diawasi, lu ambil tindakan. Tindakannya apa? Lu bawa tuh anak-anak ke rumah sakit yang overdosis itu. Lu bubarin, lu cari siapa penjual minuman kerasnya, lu laporin, lu bawa ke jalur hukum biar pada kapok, jangan lagi jual-jual begituan. Begitu, jangan cuma diawasi anak-anak sekian persen terkait minum-minuman keras, inilah itulah. Mentalnya itu harus kita benahi. Tiba ngoceh doang kayak gitu, buat apa? Teori-teori doang lu. Tindakan. Ini siapa sih? DPRD apa DPR yang mengesahkan undang-undang terkait KPAI? Kalau KPAI itu tugasnya, tupoksinya itu hanya mengawasi. Coba revisi coba. Percuma dia dibayar untuk perlindungan anak kalau kerjanya tibang hanya mengawasi. Coba revisi, dibikin lagi yang baru. Tugas KPAI itu selain mengawasi tapi memberikan solusi dan tindakan terhadap anak-anak yang masih anak-anak terlantar, anak-anak yang ya kenakalan-kenakalan remaja kayak begitu. Coba revisi biar kagak keenakan itu dia tibang kerja duduk mengawasi doang. Sumpah gemes gua lama-lama ya. Giliran ada orang aja yang kerja peduli terhadap kenakalan-kenakalan anak-anak remaja yang ingin membuat anak-anak bangsa ini lebih nasionalis lagi, lebih baik lagi buat negara ini, malah dinyinyirin. Udah jelas-jelas ada solusi, ada tindakan, malah dinyinyirin, bukannya didukung. Dikit-dikit malah hak anak, pelanggaran anak. Tapi lu sendiri kagak ada turun tangannya lu terkait tindakan. Mengawasi aja. Yang ada lu mengawasi tibang dicari keburukannya doang, itu yang ambil tindakan terkait anak-anak yang biar anak-anak bangsa ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Keburukannya yang lu cari-cari. Gemes geba, sumpah pagi-pagi. Alah.